Lightning berdiri di haluan kapal kota kecil. Udara lembab dingin dari sungai Chishui bercampur serpihan salju menerpa wajahnya. Ia menarik napas dalam, mengangkat kendi tembikar tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke haluan batu yang kasar. Bir gandum tercampur pecahan tembikar berhamburan, meninggalkan jejak basah berwarna gelap yang cepat membeku di atas batu kelabu keputihan. Siluet kasar tongkang itu terpantul di air sungai yang beriak lemah. Lambungnya tersusun dari balok-balok batu kapur kasar yang disambung. Celahnya diisi aspal hitam, seperti binatang batu raksasa yang dijahit. Tiangnya adalah dua batang kayu lurus, kulit kayunya belum sepenuhnya terkupas. Satria Carter Lanis berdiri di tengah geladak, tangan menekan gagang pedang, alisnya berkerut memandangi Lightning. Saat perintah, angkat layar. Yang jernih dari gadis kecil itu terdengar, hampir bersamaan, ia mengulanginya dengan suara lebih berat dan dalam. Suara itu bergema di tepian sungai yang sepi. Layar itu ditarik perlahan, bukan dari kain lenan putih, tapi dijahit dari kulit-kulit hewan berbagai corak, kulit sapi coklat kekuningan, kulit domba kelabu keputihan, diselang kulit serigala abu-abu gelap, dan kulit beruang coklat kehitaman. Seluruh layar bagai kain perca besar dan usang, bergetar-gemetar di angin dingin. Layar kulit berbentuk trapesium direntangkan oleh 4 kayu palang, tali temali melalui cincin besi berkarat di puncak tiang, menjuntai ke geladak, digenggam erat oleh beberapa pelaut yang tegang. Buku-buku jari mereka memutih karena tekanan. Pekerja di darat melepas tali rami kasar yang terikat pada pancang kayu. Tali yang basah kuyup oleh air sungai itu berat tercebur, menyemburkan lingkaran riak keruh kecil di tepian. Angin ringan dari utara, membawa butiran salju, menerpa permukaan sungai. Ujung layar kulit bergetar halus, lalu, bagian tengahnya perlahan menggembung membentuk lengkungan kecil. Dari antara lambung kapal dan pancang kayu dermaga, terdengar suara gesekan halus yang menggemertakan gigi. Kapal kota kecil, ciptaan aneh dari batu dan kulit ini, mulai bergerak sangat perlahan, seinci demi seinci meninggalkan tepian. Air sungai terdorong, mengeluarkan suara gemericik. Lightning melayang ringan, mendarat di sisi jurumudi Brian. Sepatu kulit kecilnya menjejak geladak batu kasar, berbunyi tek halus. Kemudi penuh ke kanan. Suaranya penuh kegembiraan yang tak terbantahkan. Carter segera berteriak seperti gema. Kemudi penuh ke kanan. Suaranya menggema, berusaha menenggelamkan angin sungai. Brian membeku, tangan kasar menggantung di akas roda kemudi besar. Roda kemudi dari kayu keras itu hampir setinggi dadanya. Ia menggaruk belakang kepala, alis tebalnya berkerut bingung. Putar berapa kali? Lightning memutar mata, gerakan itu membuatnya benar-benar tampak seperti anak kecil. Ah, sudahlah, biar aku saja. Ia menghela napas. Embun napas putihnya langsung diterbarkan angin. Kakinya terangkat dari geladak, melayang. Kedua tangan menggenggam pegangan roda kemudi yang dingin. Roda kemudi berat yang bagi orang biasa butuh tenaga penuh untuk diputar, dengan mudahnya berputar ke kiri sampai mentok di tangannya. Di bawah roda kemudi, sepotong kecil besi yang dilas menghalangi putaran lebih lanjut. Pandangan Lightning tertahan sejenak pada besi itu. Detail pencegah putaran kemudi berlebihan ini membuat bayangan Pangeran Roland membungkuk di atas meja gambar melintas di pikirannya. Wendy berdiri di atas atap kayu sederhana di buritan, angin dingin menerpanya tanpa halangan. Ia membalut jubah kapas tebal, seperti beruang gembung, tepi topinya sudah tertimbun lapisan kristal salju. Kakak Wendy, tolong berikan angin. Suara Lightning terdengar dari bawah. Wendy menutup mata, menarik napas dalam udara yang menusuk. Ia membentangkan lengan, bukan untuk menyerang atau bertahan, tapi mencoba merasakan dan mengarahkan. Awalnya, hanya jalur serpihan salju di sekitarnya yang menjadi kacau. Lalu, aliran udara lembut tapi terus-menerus mulai terbentuk dari bawah kakinya, menyusuri geladak ke depan, mengalir menuju layar kulit di tiang depan. Hampir bersamaan, aliran udara lain melintas di atas kepalanya menuju tiang belakang. Kedua aliran angin berusaha merata, tapi perbedaan halus tetap ada, menyebabkan lengkungan kedua layar kulit mengembang sedikit berbeda. Krik, krik.
Tiang-tiang menahan tekanan angin, mengeluarkan suara kayu bergesekan. Haluan mulai berbelok ke arah sisi kanan, dengan gerakan lambat tapi pasti. Tangan Carter Lanis yang sejak tadi menggenggam erat gagang pedang, sedikit mengendur. Ia memandangi tepian sungai yang semakin menjauh, dan sosok-sosok penduduk yang semakin mengecil, menengadah memperhatikan, di darat, benar-benar bergerak, gumamnya rendah. Pangeran Tigu Chelsun mengelus janggutnya yang penuh es beku kecil. Ia memandangi pemandangan yang melawan akal sehat ini. Kapal batu membelah air di tengah sungai, tersenyum lebar. Yang Mulia membuat kapal dari batu, dan membuatnya mengapung di air. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Keringat halus membasahi dahi Wendy, tapi langsung dingin diterpa angin dingin. Ia harus sekaligus melawan angin utara alamiah, dan menggunakan anginnya sendiri untuk menyeimbangkan dan mendorong. Lambung kapal pun tidak melaju lurus, tapi dengan lintasan berayun halus. Lightning terbang kembali ke sisi Brian, mulai membimbing, putar setengah lingkaran ke kiri. Bagus. Sekarang kembalikan perlahan. Rasakan ayunan haluang. Ucapannya cepat, dengan ketegasan khas seorang penerbang. Otot lengan kasar Brian menegang, memutar roda kemudi sesuai instruksi. Haluan merespons dengan kikuk, melukiskan garis lengkung miring di permukaan air. Air sungai menepuk lambung batu, berbunyi, plak-plak. Waktu berlalu dalam hembusan angin dingin. Dua tepi sungai Chishui dipenuhi hutan mati bersalju dan tanah tandus. Langit dan bumi serba kelabu putih. Hanya kapal batu yang bergerak lambat ini satu-satunya makhluk hidup. Bibir Wendy kehilangan warna, menjadi kebiruan keunguan. Topi kapasnya sepenuhnya memutih oleh salju. Bulu matanya menggantungkan embun beku. Berdiri di tempat tinggi, angin dingin bagai jarum-jarum es kecil, menembus lapisan-lapisan pakaian kapas, menusuk sumsum tulangnya. Jari-jarinya sudah lama mati rasa, hampir tak merasakan apakah ia masih mempertahankan angin. Penglihatan mulai bergetar halus, tepi papan atap seolah memiliki bayangan ganda. Tapi ia tidak berhenti. Di benak Nang lintas bayangan Ana di bengkel alkimia, menghadapi balok besi, membuat benang api hitamnya stabil seperti rambut. Betapa besar fokus dan kendali yang dibutuhkan. Wendy mengeratkan gigi, berusaha mengumpulkan kembali perhatian yang boyar ke aliran angin. Lightning yang sedang berpatroli di udara tiba-tiba berhenti. Ia melihat sosok gembung di atap mulai bergoyang halus, seperti alang-alang yang hampir patah diterpa angin. Wendy, Wendy, Lightning menjerit. Tubuhnya berubah menjadi bayangan kabur, menukik tajam ke bawah. Hampir bersamaan, lutut Wendy lemah. Ia terjatuh ke depan, tapi rasa sakit benturan dengan papan kayu yang diantisipasi tidak datang. Sepasang tangan kecil yang kuat, berbalut sarung tangan kulit, menangkap lengannya dari belakang. Brian, sandarkan kap. Sekarang, suara Lightning menusuk angin dingin. Ia memeluk Wendy setengah badan, merasakan suhu tubuh yang tidak normal dari tubuh Wendy. Brian panik, memutar roda kemudi yang berat sekuat tenaga ke kanan. Haluan kapal mulai berbelok perlahan ke kiri, tapi karena kehilangan sebagian angin penstabil, gerakannya jadi semakin lamban. Kikuk. Lightning membawa Wendy turun ke geladak yang relatif terlindung angin. Begitu meninggikan tempat tinggi, tusukan angin dingin berkurang sedikit. Wendy terlungkup di geladak, bersandar pada pagar kapal, gemetar hebat, napasnya lemah, tersengal-sengal. Kamu yang kemudi, dekati pelan-pelan. Lightning berteriak ke Brian, lalu menoleh ke Wendy. Kakak, masih bisa tiupkan angin, sedikit saja, cukup stabilkan badan kapal. Wendy mengangguk lemah, mengangkat lengan yang terasa seperti diisi timah. Semburan angin lemah, tapi terarah mengarah ke satu sisi layar, membuat badan kapal yang goyang sedikit stabil. Haluan batu mendekati tepian sungai bersalju. Perlahan, tak terhindarkan, alang-alang kering kuning tertekan ke dalam air. Es tipis di tepian berderak pecah. Dak, suara gemuruh, badan kapal bergetar halus. Berhenti. Semua orang refleks menegangkan tubuh. Pandangan mereka menyapu gugup sambungan antara haluan dan batu. Beberapa pecahan es dan tanah meluncur dari titik benturan.
Tapi badan kapal batu tak tergores. Sambungan aspal hitam bahkan tak menunjukkan retakan. Carter menghela napas panjang. Napas itu mengembun menjadi gumpalan kabut putih besar di udara dingin. Ia memandang kapal kota yang terdampar di tepian, menggelengkan kepala, tanpa penyihir. Jangan harap kita bisa mengemudikannya kembali. Lightning sudah menggendong Wendy yang hampir tak sadarkan diri. Ia mengikat Wendy dan dirinya dengan tali erat. Melihat sekilas terakhir ke kapal batu di sungai, kedua kakinya meninggalkan tanah, melesat naik. Dua sosok dengan cepat mengecil, menyatu dengan langit kelabu timah. Terbang cepat menuju arah kastil kota perbatasan, hanya meninggalkan jejak aliran udara yang perlahan menghilang di angkasa. Kereta kuda melindas jalan berlubang yang tertutup salju. Roda kayu sesekali mengeluarkan erangan kesakitan. White yang mengemudi menyipitkan mata. Kepingan salju terus menerpa wajahnya yang kasar dan mengelupas. Salah satu celananya dilipat kosong. Di bawahnya terlihat ujung kaki palsu tembaga yang sudah mengilap, mengikuti hentakan kereta. Berdetak ritmis pada gandar kereta, menghasilkan suara tipis. Dak, dak. Kabin tertutup. Tapi papan kayu tipis tak bisa menahan semua hawa dingin. Dari dalam terdengar suara tangisan samar. Tertahan. Juga bunyi kayu berderik halus akibat tubuh yang gemetar tak tertahankan karena kedinginan. Utusan gereja yang duduk di sampingnya membaluk diri dengan jubah bulu tebal. Tepi tudungnya adalah bulu serigala abu-abu tua. Ia mengeluarkan botol pipih perak, mencabut sumbatnya, meneguk satu tegukan. Aroma alkohol kuat langsung diencerkan angin dingin. Tuan, bagaimana kalau Tuan masuk ke kabin? White berkata dengan nada menjilat. Napas putihnya mengenai janggut putihnya yang sama. Salju di luar ini masih akan turun sebentar lagi. Utusan menggelengkan kepala, memasukkan kembali botol ke dalam pelukannya. Kota suci baru jauh lebih dingin dari sini, angin di dataran tinggi. Seperti pisau bermuatan pecahan es. Bisa menyusup ke setiap celah baju zirah. Suaranya serak, seperti pernah mengalami hawa dingin ekstrim. White tak lagi menyarankan. Pandangannya jatuh pada sarung tangan kulit yang dikenakan utusan. Sarung tangan tuan ini, kulit serigala dari wilayah barat Grey Castle kan. Kulit serigala sana tebal, bulunya kasar keras, paling tahan angin. Utusan memandangnya sedikit terkejut, mata tajam. Wajah White dipenuhi senyum. Irama ketukan kaki palsu tembaganya jadi lebih riang. Sudah hampir 30 tahun kerja ini. Dulu waktu mengemudi untuk Nyonya Pangeran. Barang bagus apa yang belum pernah kulihat. Bulu dari Grey Castle, permata dari musim dingin abadi, didengar sampai telinga kapalan. Senyumnya tercampur kepahitan yang nyaris tak terlihat. Pandangannya menatap padang salju tak berujung di depan jalan, seperti melihat bertahun-tahun lalu. Kereta kuda berhias mewah itu, dan para pengungsi bermuka garang yang mengejar dari belakang kereta. Lalu, utusan bertanya, nada datar, seperti mendengar cerita biasa. Lalu, White mengetuk kaki palsunya, menghasilkan suara logam nyaring. Kuda terkejut, kereta terbalik, aku terbaring di tanah. Melihat Nyonya lari masuk hutan tanpa menoleh. Kaki ini tertinggal di sana. Ia meludah ke arah salju. Tangisan dari dalam kabin tiba-tiba jadi lebih keras. Berubah menjadi ratapan melengking seorang gadis. Berhenti sebentar, suara utusan jadi dingin. White menarik kendali. Dua kuda tua berhenti sambil mengembuskan kabut putih. Utusan melompat turun. Sepatu bot tebalnya menginjak salju. Berderi, ia berjalan memutar ke belakang kabin. White tidak menoleh. Ia mendengar suara gesekan logam kunci membuka gembok dari belakang, lalu suara engsel saat pintu kabin dibuka. Kemudian, suara cambuk kulit menyayat udara. Plak. Suaranya pekat, padat, jelas menghantam daging. Tangisan gadis itu seketika berubah jadi jeritan menyayat hati, lalu cepat ditekan paksa, menjadi erangan kesakitan. White menatap jalan kelabu di depan, wajahnya tanpa ekspresi. Jari-jarinya yang kasar menggosok-gosok tali kusut yang sudah aus dikendali. Bertahanlah, ia berkata pada dirinya sendiri, juga pada gadis-gadis di dalam kabin. Hidup lebih baik daripada mati beku. Suara cambuk berhenti.
Utusan kembali ke tempat duduknya di kereta. Sepatu botnya belepotan lumpur salju yang masih segar. Ayo jalan, suaranya datar, tak ada gejolak. Kereta kembali berguncang maju. Menjelang senja, mereka tiba di sebuah penginapan di kota kecil yang sepi. Salju di halaman telah disapu ke pinggir, memperlihatkan tanah beku yang mengeras. White menerima beberapa keping tembaga elang dari utusan. Ia berjalan pincang untuk membeli makanan. Saat kembali, ia membawa seember bubur ubi merah yang masih mengepulkan uap hangat tipis. Buburnya sangat encer, hampir bisa memantulkan bayangan. Ia membuka gembok pintu kabin, menyerahkan ember bubur dan beberapa mangkuk kayu ke dalam. Beberapa tangan kecil, kotor, merah karena kedinginan, gemetar mengambilnya. Tak ada yang bicara, hanya suara menelan dan denting ringan sendok di mangkuk. White kembali ke ruang utama penginapan yang remang-remang. Duduk di bangku kayu yang berderit, mengunyah roti mentega kering dan dingin. Kaki palsu tembaganya diluruskan, diletakkan di bangku lain. Malam semakin larut. White berbaring di tempat tidur kamar sederhananya. Selimut tipis, dingin menusuk tulang. Ia mendengar suara berisik dari halaman. Ia berjalan pincang ke jendela. Mengangkat sudut tirai kain kasar yang berminyak. Cahaya bulan memantul dari salju, memberikan sedikit penerangan. Ia melihat utusan yang mabuk membuka gembok kabin, merangkak masuk. Sesaat kemudian, menarik keluar dua sosok kecil. Gadis-gadis itu memakai baju tipis dan kompang camping, menggigil di atas salju, tak melawan. Di belakang utusan, berdiri dua pria berjubah. Dari kain pakaian mereka, jelas bukan rakyat biasa. Mereka berbisik sebentar, lalu masing-masing menggendong seorang gadis. Mengikuti utusan menuju bayangan di belakang penginapan. White menurunkan tirai. Kain jatuh, memutus semua yang di luar jendela. Ia pelan-pelan kembali ke tempat tidur, berbaring. Menarik selimut dingin itu hingga menutupi kepalanya. Dalam kegelapan, hanya terdengar napasnya yang agak berat, dan rintihan samar-samar dari kejauhan yang seperti ditekan. Ia menutup mata, cepat dengkurannya terdengar. Siang hari berikutnya, kereta tiba di kota suci lama, sebuah kota batu yang kelabu, tinggi dan megah. Temboknya menjulang, tapi banyak bagian sudah tampak lapuk. Di gerbang, sudah ada beberapa kereta serupa menunggu. Diambil alih oleh petugas gereja berjubah abu-abu. White menerima kantong kulit yang dilempar utusan. Berat. Ia berjalan ke tempat yang teduh, menuangkan keping perak ke telapak tangannya. Satu persatu dihitung. 20 serigala perak. Pola cetakan di pinggirnya sudah os. Tapi di bawah cahaya kelabu, masih memancarkan kilau yang menggoda. Ia menghitung 2 kali dengan hati-hati. Baru dengan cermat disimpan di dalam baju, dekat dengan tubuhnya. Logam dingin itu terasa melalui kain, memberikan sedikit rasa aman. Saat berbalik untuk pergi, pandangannya menyapu kereta-kereta lain. Dari kabin-kabin itu, diturunkan pula gadis-gadis kecil, ketakutan, wajah pucat dan kurus. Tak ada anak laki-laki. Gerakan White terhenti sejenak. Ia mengerutkan kening. Tapi langsung menggeleng, mengibaskan kendali. Jalan. Kereta berbalik arah. Menuju jalan tertutup salju yang tak berujung tadi. Pertanyaan itu, seperti lumpur salju yang terinjak roda, cepat ilupakan. Ujung jubah hitam uskup main menyapu tangga batu spiral yang menurun. Tangga sempit hanya muat 2 orang. Satu sisi dinding batu dingin, sisi lain jurang yang membuat pusing, hanya dipagari tali sederhana sebagai penghalang simbolis. Ia tak berani melihat ke bawah. Pandangan hanya menatap beberapa anak tangga di depan, dan cekungan halus yang terbentuk karena aus. Langkah kaki bergema hampa di ruang vertikal yang besar. Tak, tak, tak. Awalnya, jendela kaca di kubah tinggi memancarkan sinar, memotong es dan batu di dinding lubang menjadi bercak geometris terang. Semakin turun, cahaya semakin redup. Bercak-bercak itu melebur menjadi biru samar yang kabur. Biru samar ini berasal dari dasar lubang. Sebuah batu putih raksasa, halus seperti cermin, seperti bola mata makhluk raksasa yang tertidur. Memantulkan dan menyebarkan cahaya redup dari tempat sangat tinggi, merendam seluruh dasar lubang dalam cahaya biru dingin yang tak alami. Di udara mengambang debu-debu halus. Jelas terlihat dalam cahaya biru, seperti debu bintang yang hidup, menari lambat tanpa henti.
Main akhirnya menginjak dasar lubang. Kaki merasakan batu putih yang dingin dan keras. Halus sampai bisa memantulkan bayangannya yang samar dan terdistorsi. Ia menarik napas dalam. Udara di sini sejuk, beraroma batu dan es kuno. Tak ada bau apek bawah tanah. Lurus ke depan, ada pintu masuk melengkung yang dipahat dari lubang alami. Hitam legam, seperti tenggorokan makhluk raksasa. Di kedua sisi pintu, berdiri dua prajurit tentara pengadilan. Seluruh tubuh tertutup zirah hitam. Visor tertutup, hanya mata tanpa perasaan yang terlihat. Seperti dua patung besi tuang. Main memasuki mekanisme Hermes. Lorongnya lebar. Di dinding batu kedua sisi, berjarak tertentu, tertanam batu kelabu hitam yang tak mencolok. Batu pembalasan dewa. Keberadaan mereka membuat udara terasa beku. Kelompok patroli tentara pengadilan beranggotakan 5 orang berjaga diam-diam di setiap pintu gerbang besi berat. Saat Main lewat, mereka meninju dada. Zirah berdentum serempak dan berat, bergema di lorong panjang, lalu cepat ditelan kesunyian. Di kedua sisi lorong ada banyak jalan bercabang. Beberapa diterangi obor redup, menjulur ke kegelapan tak dikenal. Beberapa lain ditutup rapat dengan dinding batu kasar, masih menyisakan bekas pahatan zaman dulu. Main menatap lurus ke depan, berjalan menyusuri jalan utama. Setelah melewati 3 pos pemeriksaan yang dijaga ketat, ia berhenti. Di depan adalah area rahasia. Pintu logam berat tertutup rapat. Kunci rumit di pintu memantulkan cahaya dingin dalam sinar biru samar. Tanpa perintah paus, ia tak berhak masuk. Ia belok ke jalan cabang sempit di kiri. Ujung jalan adalah pintu kayu tebal berlapis besi. Penjaga tentara pengadilan membuka gembok untuknya. Di balik pintu adalah koridor yang lebih panjang dan sempit. Di dinding, obor damar pinus menyala. Api melompat-lompat, memantulkan bayangan manusia yang terdistorsi di dinding batu. Memanjang, bergoyang seperti hantu. Bau tercampur hawa dingin bawah tanah, menerpa wajahnya. Di kedua sisi koridor, berjajar pintu-pintu kayu tertutup rapat. Di tengah setiap pintu, tertancap papan nomor logam kecil yang sudah berkarat. Langkah kaki Main bergema di koridor. Saat ia berhenti di depan pintu nomor 35, bunyi logam kunci yang dimasukkan ke lubang kunci terdengar menusuk telinga. Klik. Kunci terbuka. Bunyi itu seperti isyarat. Seketika dari kedalaman koridor terdengar keributan. Bunyi pukulan di papan pintu, jeritan serak, permohonan putus asa. Keluarkan aku. Bunuh aku. Kumohon. Suara-suara itu berlapis-lapis, membanjir dari balik setiap pintu, menyatu menjadi gelombang suara yang menggetarkan jiwa. Main tanpa ekspresi, mendorong pintu masuk, lalu segera menutup pintu kayu tebal itu dari dalam. Gelombang suara dari luar tiba-tiba terisolasi, menjadi samar dan jauh, seolah berasal dari dunia lain. Ruang itu tidak besar, dindingnya adalah batu kasar yang belum dihaluskan. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari obor koridor yang menyelinap melalui celah jeruji besi, memantulkan bayangan goyang. Di balik jeruji besi, di atas tempat tidur kayu sederhana, bersandar sebuah sosok. Rambutnya putih dan acak-acakan, hampir menyatu dengan janggutnya. Kulitnya pucat dan sakit sakitan karena lama tak melihat matahari, menempel ketat pada tulang, tampak kurus kering. Di samping tempat tidur, ada kotak makanan perak yang indah, tutupnya terbuka. Makanan di dalamnya, stek ikan kod panggang keemasan, kentang tumbuk dengan kuah daging, roti putih. Hampir tak tersentuh sudah dingin, lemaknya membeku menjadi pasta putih. Pandangan Main beralih dari kotak makanan ke wajah pria itu. Pria itu perlahan mengangkat kepala, mata keruhnya dalam cahaya redup, bertemu dengan pandangan uskup. Di mata itu, sudah tak ada lagi kewibawaan milik seorang raja. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang tak berujung, dan secercah cahaya dingin yang belum sepenuhnya padam. Main menghela napas pelan, suaranya terdengar sangat jelas dalam keheningan ruang batu. Yang mulia seharusnya lebih baik pada diri sendiri, Yang Mulia Wimbledon. Pandangannya menyapu stek ikan kod yang dingin. Ikan kod berkualitas dari pelabuhan biru. Yang Mulia pasti sangat mengenal rasanya.